Shalom, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya bahwa kita semua boleh percaya, tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Apapun boleh kita lalui, saya tahu kita sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah, tapi saya percaya bahwa setiap kita yang rindu hadirat Tuhan boleh mengalir. Kita semua dikuatkan oleh hadiratnya. Kita semua boleh mengalami terobosan-terobosan. Kita boleh melihat sesuatu yang baik sedang terjadi dalam hidup kita, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik di dunia ini. Orang lain di luar sana boleh melihat bahwa kita sedang mengalami bencana atau kita sedang mengalami kesusahan. Tapi saya percaya buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap kepada Dia, ada hari depan yang penuh dengan harapan dan masa depan yang indah ada di dalam setiap kita masing-masing yang percaya kepadanya. Kami percaya saat ini kita sedang mempersiapkan hati. Saya percaya setiap kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan tutup kepala dan berdoa bersama-sama. Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau kami ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kami boleh melalui lembah-lembah yang gelap, tetapi ada satu pribadi, ada satu roh yang selalu menggandeng tangan kami, yang menuntun kemana kami harus melangkah. Dan roh itu hidup dalam setiap kami yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak hanya mati di atas kayu salib, tetapi Dia bangkit kembali buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh terima kuasa kebangkitan-Mu. Kalau saat ini kami masih boleh merasakan hadirat-Mu, kebaikan-Mu boleh terjadi buat setiap kami. Kami boleh menghirup udara yang segar. Tubuh kami masih boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau masih beri dalam hidup setiap kami. Saat ini kami mau berangkat dalam hadirat-Mu. Kami mau pakai waktu-waktu kami untuk kami menyembah dan memuji Engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus. Mari yang percaya bersiapkan hati itu sembah Dia. Ku buka hati,
dalam setiap keadaan yang kami lalui. Kalau saat ini kami masih bernafas, kalau saat ini kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan, hanya itu yang kami butuhkan. Kami tidak mau tergantung pada situasi dan keadaan kami. Kami mau percaya bahwa hanya Engkau kekuatanku, Engkaulah gunung batuku dan perlindunganku. Engkau Yesus pengharapanku, sembah dengan segenap hatiku. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir segenap jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Mari sama-sama katakan Kau sembah. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir segenap jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Saat ini saya membacakan sebuah ayat dalam Mazmur yang pasal yang ke-91. Di dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari segala penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaris di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dalam segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau
dan di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau lantai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Mari saat ini kita sama-sama percaya bahwa di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang dicurahkan buat setiap kita yang lemah. Ada damai sejahtera yang diberikan buat setiap kita yang khawatir dan takut. Terima kasih Bapak, kami akan mendengar firman-Mu, dan kami percaya bahwa setiap hati kami boleh dikuatkan. Dan kami mau sambut ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus. Tepatnya di tanggal 21 Mei dan hari Kamis. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan belajar mengenai firman Tuhan dalam satu rangkaian sebelum peristiwa kenaikan Yesus. Yang pertama, kita sedang memperingati hari di mana Tuhan Yesus disalibkan dan penderitaan demi penderitaan yang dialami Yesus pada waktu itu sampai pada hari kematiannya. Setelah Yesus mati di kayu salib, maka 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kita akan memperingati hari kebangkitan Kristus yang disebut hari Paskah. Hari kebangkitan Kristus merupakan satu kemenangan bagi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena hari kebangkitan Kristus merupakan satu pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana melalui kuasa kebangkitan Kristus, kami yang menderita, kami yang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, hidup kami yang tadinya tidak punya pengharapan, saat ini kami punya pengharapan. Kami punya Yesus. Yesus bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup. Jemaat Tuhan yang kekasih, setelah 40 hari kebangkitan Kristus, maka Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini adalah tepat di mana Yesus naik ke sorga, yaitu 40 hari Yesus setelah bangkit. Dia bersama-sama dengan murid-murid Yesus, dia menampakkan dirinya. Selama 40 hari Yesus melakukan banyak mujizat demi mujizat terjadi. Dan hari ini kita melihat Yesus naik ke sorga. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada 3 makna kenaikan Yesus. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 1 di dalam ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus merasa bersuka cita. Kenapa? Di saat Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus telah berjanji
janji kepada murid-muridnya. Dia akan memberikan seorang penghibur. Dan kita akan belajar ada 3 makna kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, kita akan melihat kenaikan Yesus ke surga adalah misi Yesus ke bumi telah selesai. Jemaat Tuhan yang kekasih, misi Yesus ke bumi sudah selesai. Itu tugas dan misi Yesus itu ada 2. Yang pertama adalah Yesus ini memberitakan Injil. Itu misi Yesus yang di bumi. Tugas Yesus adalah memberitakan Injil. Dan tugas yang kedua adalah memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Jemaat Tuhan yang kekasih, di saat kita melihat misi Yesus di bumi, tugas-tugas Yesus di bumi, di saat itu Yesus memberitakan Injil. Sebab itu kami menghimbau kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Ketika Yesus dia memberikan teladan, tugas dan misinya memberitakan Injil. Saat sekarang ini, bagaimana jemaat Tuhan yang ada di rumah? Apakah tugas dan pelayanan misi Yesus itu bisa kita teladani sehingga jemaat Tuhan berani memberitakan Injil? Jemaat Tuhan yang kekasih, memberitakan Injil itu bukan sekedar untuk kita bersaksi, tetapi benar-benar apa yang Yesus alami, kita juga bisa alami. Pemberitaan Injil itu benar-benar merupakan teladan di mana orang harus mengerti tentang Yesus. Nah, misi yang kedua adalah Roh Kudus diutus ke dunia. Jemaat Tuhan yang kekasih, itu terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jemaat Tuhan yang kekasih, ini adalah misi kedua, makna kenaikan Yesus, di mana kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus ke dalam dunia. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, maka pelayanan murid-murid Yesus dia tidak mampu melakukan tugas dan pelayanan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, yaitu nanti 10 hari setelah kenaikan Tuhan, yaitu hari Pentakosta, di saat itulah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Saya boleh melihat bagaimana Petrus sebelum dia diurapi Roh Kudus dan setelah dia mendapatkan urapan Roh Kudus, Petrus dia berani berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Ini sesuatu yang luar biasa. Pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus itu membawa satu perubahan dalam kehidupan murid-murid Yesus. Petrus yang tadinya orangnya penakut, ketika Yesus disalib, ada seorang anak kecil yang menunjukkan itu murid Yesus. Dia berkata, bukan, aku tidak mengenal. Dan
Dan juga Petrus, dia orangnya dia tidak berani, dia selalu sembunyi. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus dia berani bersaksi, berani berkhotbah, dan 3.000 orang bertobat. Ini sesuatu yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang kekasih, betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu buah daripada Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, roh penguasaan diri. Dan itulah yang membuat perubahan demi perubahan dalam diri seorang murid Yesus. Demikian juga pada malam hari yang indah ini, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan, kami berdoa selama 10 hari jemaat Tuhan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, kami akan melihat perubahan demi perubahan terjadi. Jemaat Tuhan akan diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya jemaat Tuhan yang tidak berani bersaksi, setelah diurapi dengan Roh Kudus, seluruh jemaat Tuhan berani bersaksi. Jemaat Tuhan yang tadinya hidupnya penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan, ketika Roh Kudus dicurahkan, jemaat Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan. Ada sesuatu yang mengubah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sebab itu kami sebagai hamba Tuhan, kami selalu mendukung dalam doa supaya selama 10 hari seluruh jemaat Tuhan tetap berdoa seperti murid-murid Yesus. Selama 10 hari dia berdoa di loteng Yerusalem. Dan di saat hari ke-10 hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kami percaya seluruh jemaat Tuhan akan dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Karena ini adalah janji daripada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, makna daripada kenaikan Yesus ini. Tugas pemberitaan Injil itu diberikan kepada gereja yang tadinya sebelum Yesus naik ke sorga, tugas pemberitaan Injil ini diberikan kepada murid-murid Yesus. Itu terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan yang kekasih, inilah bukti sebelum Yesus naik ke sorga, tugas penginjilan ini diberikan kepada murid-murid Yesus. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, tugas penginjilan ini diberikan kepada gereja Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita sebagai gereja Tuhan, biarlah kita mempunyai tugas pelayanan kita. Bagaimana kita bisa memberikan pengertian kepada jemaat, kepada semua masyarakat, sehingga pemahaman dan pengertian kita boleh mengerti. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita pemahaman dan pengertian, sehingga ketika gereja memberitakan berita Injil, maka saya percaya seluruh wilayah Jombang dimenangkan untuk Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam memperingati hari kenaikan Kristus. Biarlah seluruh jemaat Tuhan mengerti apa sih makna kenaikan Kristus, makna kenaikan Tuhan Yesus.
Jemaat Tuhan yang kekasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa memahami dan mengerti dalam ringkasan kami yang ketiga, yaitu ketika makna daripada kenaikan Yesus yang makna kenaikan Yesus. Ada 3 makna kenaikan Yesus. Biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa memahami dan mengerti untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga memberikan kepada kita satu jaminan di mana misi Yesus di bumi sudah selesai. Itu merupakan bukti pelayanan Yesus. Dan makna yang kedua adalah turunnya Roh Kudus di dalam dunia ini. Ini adalah janji daripada Tuhan Yesus. Makna kenaikan Yesus. Dan yang ketiga, tugas pemberitaan Injil bukan lagi diberikan kepada murid Yesus, tetapi diberikan kepada gereja Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita mau mengerti makna kenaikan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan selesaikan dan kita akan berdoa. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Ajarkan dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia berjanji kepada murid-muridnya akan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan. Dan kami percaya pada malam hari ini, seluruh jemaat Tuhan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita akan berdoa syafaat. Bapa yang berada dalam sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami berdoa bagi negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau tahu musibah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berjalan di tempat ini, di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup melakukan segala mujizat demi mujizat, sehingga COVID-19 segera berakhir. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan bekerja dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami berdoa bagi seluruh keluarga, kiranya Tuhan sendiri akan memberkati keluarga-keluarga yang saat ini ada di rumah. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap keluarga yang ada di rumah masing-masing, kalau hari-hari ini menghadapi ketakutan, kami percaya mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Bapa yang berada dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Ibadah kami berjalan dengan baik. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan bekerja dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kita angkat kedua tangan kita. Percayalah, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati rumah tangga dan keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.